Halo teman-teman, mohon maaf ya tadi keluar lagi. Hmm, Mohon maaf sekali teman-teman, tadi jaringan lagi. Janji kali ini kita bakal eh, lebih cepat ya supaya bisa tutup aja. Mudah-mudahan nanti kalau jaringannya sudah bagus, eh, kelak kita bisa diskusi yang lebih lagi. Aduh, oke. Halo Kak. Hai Neles. Wah, parah sekali jaringan saya ini. Minta maaf sekali ya. Jadi, tapi kita sudah mau akhir-akhir juga sih ini. Minta maaf sekali lagi. Saya padahal di ibu kota, tapi ya begitulah ya. Sudah bayar mahal-mahal, jaringannya tidak stabil gitu. Tapi janji deh nanti kalau kita bikin diskusi yang ini lagi ya, mungkin tidak di live IG ya, mungkin di Zoom di waktu yang tepat yang bagus supaya bisa lebih banyak orang masuk gitu dengan jaringan yang tentunya baik ya. Jadi ini janji kita ditapeli lah nanti. Soalnya ini topiknya menarik sekali. Topiknya menarik dan saya pikir ya mungkin banyak di sosial masyarakat ya. Dan juga mungkin kita anak-anak muda ini bahkan tidak kemudian menyadari um, situasi yang seperti ini bahwa pemberitaan media, adanya perempuan di dalam pusaran kasus-kasus korupsi itu kita merasa mungkin karena kita terbawa apa yang disebut dengan ya ya itulah konsekuensi logis ya ketika orang melakukan korupsi, misalnya suami yang melakukan korupsi, konsekuensi logisnya adalah istrinya terbawa-bawa, anaknya terbawa-bawa dan seterusnya. Tapi lalu eksploitasi di media, di pemberitaan itu yaitu soal ini murni kayak physically orang tersebut gitu loh. Jadi perawakannya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, itu yang terus ditonjolkan. Nah, tentu saja ini sesuatu yang sangat disayangkan ya. Dari paparan ketiga narasumber tadi itu menunjukkan ke kita bahwa justru kita membentuk situasi ketidakadilan. Nah, ini teman-teman yang mau kita garis bawah hari ini. Oke, ini kita mau ke sesi yang terakhir ya, itu soal uh, kita, saya terutama ya, secara pribadi itu percaya bahwa perempuan itu adalah akar. Jadi perempuan yang kuat, perempuan uh, yang luar biasa itu pastinya akan mempunyai pengaruh, membawa perubahan ya. Cara data ya, beberapa penelitian itu menunjukkan perempuan yang ada di parlemen misalnya, itu dia bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang reformis, yang anti korupsi, yang lebih membawa kesejahteraan untuk masyarakat, dan dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan di situ. Lalu juga beberapa penelitian menunjukkan perempuan itu paling sedikit ya berkompromi dalam hal misalnya suap, contoh kecil saja. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih kekuatan perempuan itu?
Jadi kalau perempuan kita andalkan di dalam gerakan anti korupsi misalnya, itu apa yang akan terjadi? Halo Mbak, silakan. Aku minta maaf. Jadi pertanyaannya tadi itu adalah misalnya nih ya, ini kan teman-teman muda kita mungkin yang perempuan juga nih ya, buat mendengarkan kalau mereka join ke gerakan anti korupsi nih, apa yang akan terjadi, perubahan apa yang akan terjadi gitu. Silakan. Ya, yang muda dulu dong ya harusnya. Oke deh, Kamiti. Kalau menurut saya sih secara pribadi ya kalau perempuan misalnya terlibat dalam gerakan anti korupsi itu adalah dalam kehidupan masyarakat kita itu adalah hal yang bagus karena kita mencoba untuk melawan hal yang salah yang sudah dinormalkan di dalam kehidupan sosial kita. Seperti kita tahu bahwa peran perempuan yang kurang, kesempatan buat perempuan yang kurang itu sendiri itu kan terasa sangat normal dan merupakan hal yang tampaknya sangat biasa ya, dan ketika itu terjadi dirasa oh kita tidak perlu menyoroti hal itu, tidak berbicara tentang hal itu. Jadi kalau perempuan bisa bergabung menyatukan kekuatan melawan hal yang salah itu, maka kita bisa membawa perubahan ya di dalam kehidupan masyarakat kita. Iya, betul sekali sih. Ya, meluruskan stigma negatif yang salah itu sendiri. Betul. Ya. Terima kasih Kamiti. Mbak Irna, silakan. Ya, kayaknya aku lebih muda dari Mbak Inti. Iya dong. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin peran perempuan itu ya harus terus-menerus lah ya, seperti kami lakukan di Bengkulu, walaupun tidak secara mass dan terus-menerus, tapi ada yang kami lakukan terus memberikan edukasi, terus menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Karena sekarang ini agak sumir juga, agak bingung juga mana yang benar, mana yang salah kayak gitu, karena sudah membudaya hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Yang kita lakukan adalah kemudian menumbuhkan nilai-nilai itu dari anak sedini mungkin, yang harapannya bisa memutus generasi-generasi yang sudah terpapar dan mungkin sudah melekat lah gitu kan nilai-nilai korupsinya. Nah jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan, bisa memutus generasi itu sehingga kita bisa ke depan bangsa kita itu memang benar-benar mempunyai nilai-nilai, bukan nilai-nilai sih, tapi generasi yang muncul ke depan adalah memang generasi yang memegang teguh nilai-nilai anti korupsi itu. Dan itu sebenarnya bukan tugasnya yang tua-tua juga, yang anak-anak muda juga harus mulai ketika sudah tahu, misalnya kan Meti sudah tahu, kemudian Nela sudah tahu, itu juga bisa mempercepat sebenarnya memutus rantai perilaku korupsi. Ya. Baik, terima kasih Mbak Irna. Silakan Mbak Judi. Ya, aku menambahkan aja apa yang udah disampaikan sama Meti sama Kak Irna. Sebenarnya kalau saya melihat perempuan-perempuan Indonesia itu sungguh luar biasa gitu.
berbagai krisis sudah dilalui oleh negara kita, dan sebenarnya tulang punggungnya tuh banyak sekali perempuan. Ya, saat ini misalnya gitu ya, untuk menghidupkan kembali ekonomi, salah satunya tulang punggungnya adalah perempuan, karena perempuan terus menghidupkan UMKM. Bagaimana kemudian perempuan bertahan? Sekarang kita nggak usah jauh-jauh deh, di Instagram itu tiba-tiba banyak sekali yang makanan-makanan berbagai ragam gitu ya dijual gitu dari para perempuan yang mungkin sekarang banyak tinggal di rumah, dan mungkin itu menutupi apa namanya ya, ketidakberuntungan laki-laki yang penghasilannya harus berkurang karena mungkin apa namanya diberhentikan oleh tempatnya bekerja, ya. Itu adalah perempuan. Jadi harus diakui, mau nggak mau, sejarah kita itu membuktikan bahwa perempuan itu punya ketahanan mental dan ketahanan untuk apa ya, untuk hidup, mempertahankan kehidupan itu luar biasa. Ya. Jadi kita harus belajar ke sana. Begitu juga dengan para laki-laki. Dan gerakan SPAK itu buat saya itu membuktikan bahwa gila nih perempuan-perempuan, saya nggak pernah membayangkan gerakan ini sampai sebegitunya loh, sampai mendapatkan penghargaan dari apa namanya PBB gitu ya. Itu bukan karena saya, tapi karena Kak Irna dan teman-teman perempuan lain yang terus bergerak, nggak ada berhentinya. Bahkan saya membayangkan ya, kadang-kadang ya, saya membayangkan kalau saya ada di posisi teman-teman, mungkin saya nggak sehebat teman-teman. Saya benar-benar salut dan benar-benar kagum gitu. Apalagi di Bengkulu kemudian lahirlah agen SPAK yang luar biasa yang usianya masih belasan tahun. Ya. Nah, anak muda gitu ya, ini kayak Neles, Meti gitu ya, itu adalah masa depan masyarakat, masa depan kehidupan, bukan masa depan kita sendiri. Teman-teman anak muda itu penting banget untuk melihat semua situasi ini, ya, semua situasi ini. Karena anak muda ini bisa memilih sebenarnya apakah dia akan mengubah atau memperbaharui situasi yang sekarang ini, atau dia mempertahankan dan memperpanjang ketidakadilan atau ketimpangan ini. Ya. Sebenarnya ketika anak muda itu menyumbangkan ide dan energinya untuk menyelesaikan masalah sosial dengan proses dan teknologi dan pendekatan yang totally baru gitu ya, fresh gitu ya. Sebenarnya anak-anak ini akan menjadi pemimpin yang cakap, tidak hanya dari sisi apa namanya pengetahuan dan kemampuan, tetapi dia juga cakap secara sosial, ya, secara hati nurani, karena dia udah memutuskan untuk memperbaharui misalnya. Tapi kalau dia memutuskan memperpanjang ketimpangan ini, udah deh kita ambruk aja sama-sama gitu. Karena mungkin saya atau Kak Irna udah gak bisa ngapa-ngapain. Pendekatan kita juga udah gak bisa masuk lagi gitu ya. Seperti misalnya SPAK nih. SPAK menyadari, berapa kali saya ngomong sama Neles, SPAK menyadari bahwa kita, approach kita udah gak bisa masuk sama anak-anak kuliahan event itu awal-awal. Bahkan SMA pun udah gak bisa kita rengkuh dengan sebenar-benarnya gitu ya. Jadi buat anak-anak muda, apa namanya, ini saatnya teman-teman sekalian, adik-adik atau anak-anak melihat semua hal ini untuk memilih, ya, untuk memilih. Karena apa yang kalian lakukan itu anak-anak muda lakukan nih ya, itu akan membuat perubahan nggak cuma untuk anak-anak muda sendiri, tapi untuk kehidupan. Ya, untuk kehidupan orang lain. Jadi kalau misalnya apakah kalian memilih untuk apa nasib yang sama yang diterima sama Meti gitu ya, atau mau mengubah itu pilihan. Ya, itu pilihan. Kayak misalnya
apa namanya, kenapa saya memutuskan untuk ada di area ini anti korupsi, karena saya tuh pengen banget anak-anak saya tumbuh di negara yang benar-benar mengedepankan keadilan, mengedepankan kejujuran. Tapi kan saya ada batasnya, ya. Harus ada yang menyambung. Nah, itu yang menyambung itu anak muda. Jadi sekarang pilihannya ada di anak-anak muda ini. Apakah mau mempertahankan ketimpangan yang ada dengan ancaman kehancuran yang lebih besar, atau mengubah dengan caranya, dengan cara teman-teman yang saya percaya bahwa itu akan menjadi lebih baik dan akan positif. Bukan cuma untuk negara ini, tapi ini untuk kehidupan. Karena negara ini kan ada dalam sebuah ekosistem. Nggak tiba-tiba Indonesia berdiri sendiri gitu ya. Indonesia kan ada negara-negara tetangganya. Negara tetangganya punya tetangga-tetangga lain gitu ya. Itulah kita mesti melihatnya kayak bagaimana itu semua kemudian menjadi satu ekosistem yang punya jaringan-jaringan gitu. Jadi apa namanya, kalau kalian sayang sama kehidupan ini, sama keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, itu sepenuhnya ada di pilihan anak-anak muda. Wow, mantap sekali. Berat kan kalian jadi anak muda? Ih, emang enak. Iya nih, jadi berat. Iya. Jadi Kalau berat sudah dengar tapi inisiator SPAK ngomong ini udah iya, kalau kena semua deh. ini sudah dikasih ultimatum ini. Waduh, satu wejangan sekaligus PR besar ini buat kita semuanya. Ya, Tapi sayangin orang tua, ibu-ibu kalian, sayangi saudara perempuan kalian. ya, betul sekali. Ya. Nah, inilah poin penting dari pembicaraan malam kita hari ini tuh adalah bagaimana kita sayang semuanya kan. Jangan sampai ada yang ditinggalkan, ada yang nggak disayang. Kalau saya sedikit menarik garis besar ya dari diskusi kita malam hari ini. Pertama, korupsi tentunya tidak mengenal gender, siapapun bisa melakukan korupsi. Yang kedua, dalam situasi korupsi dalam situasi korupsi ya, perempuan itu tetaplah menjadi pihak yang paling dirugikan atau paling menjadi korban. Even dia adalah orang yang mungkin sebagai tersangka dari korupsi atau pelaku korupsinya itu. Tapi tetap saja kenapa ya, ini adalah kondisi ya di mana secara sosiokultur itu memang sudah mengkondisikan hal tersebut. Ya. Dan yang ketiga, penting untuk kita bisa mengupayakan masyarakat yang equal, yang sama dan sevisi untuk perubahan, ya kan? Karena dengan adanya keseimbangan peran, diharapkan ke depan kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Mungkin yang terakhir, perempuan itu kuat, perempuan itu bisa menghidupkan. Jadi saatnya kita menghidupkan peran-peran perempuan, baik dalam sektor privat maupun sektor publik. Itu yang paling penting ya. Data tidak bisa dibantah. Data menunjukkan bahwa tingkat kompromi perempuan dalam kasus korupsi itu sangat sedikit. Makanya saya percaya data ini. Jadi kalau mungkin ke depan ini banyak peran perempuan di sana, tingkat korupsi itu bisa sangat rendah loh. Saya sangat percaya karena sudah ada datanya. Nah, spesifik lagi kan bicara soal perempuan itu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman sekalian diskusi kita ini bermanfaat. Kami dari Tapele mau mengucapkan terima kasih banyak untuk SPAK, terutama untuk Mbak Judy dan juga Mbak Irna yang sudah bergabung diskusi di malam hari ini. Dan tentu saja untuk Kakak Miti yang berada di negara dan benua berbeda. Yang pagi-pagi udah harus on. Iya, yang di waktu yang sangat sulit ya buat anak muda, buat kita semuanya lah ya. Apalagi ini kan weekend ya, jadi agak gimana gitu kan. Ya.
tapi kami itu sudah bersedia tadi berbagi kisah, berbagi cerita juga. Saya juga mohon maaf karena sepanjang diskusi ini 3 kali kita harus re-live ya, harus ngulang lagi kan live-nya. Tapi semuanya saya sudah save di Instagram, jadi teman-teman kalau mau runut pembicaraannya dimulai dari yang paling pertama. Ada 3 nanti. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Mungkin kita bakal bikin yang lebih dari ini ya. Kalau live Instagram kan mungkin agak terbatas juga. Kadang-kadang jaringannya gini, tapi mungkin kalau di-upgrade sedikit kan kualitasnya, ya lumayan lah ya. Ke depan mungkin lebih baik gitu. Sekali lagi, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Terima Itu kasih. saja Mbak dan kami tim. Sukses untuk KPL ya. Jaga kesehatan selalu. Salam anti korupsi buat kita semuanya. Dadah. Meti bisa tidur lagi. Kami Dah, Kak Irna, Neles. Dah, Meti Kak senang Irna. kenal kamu. Bye. Neti, bye. saya tutup ya. Ya. Oke.